Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema tanggalkan semua bebanmu, tanggalkan semua bebanmu. Tanggalkan semua yang menjadi beban kita dan masalah kita kepada Tuhan Yesus penolong kita, supaya hidup kita dipenuhi dengan kelegaan dan sukacita. Pada saat ini kita akan belajar 3 beban besar yang sering membuat manusia menderita. Yang pertama, beban dosa. Mazmur 38 ayat 4-5 berkata, tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada keselamatan pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya menjadi beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Dosa dapat menjadikan tubuh kita tidak sehat, Bapak Ibu saudara-saudariku. Juga tulang-tulang kita tidak sehat. Dan seringkali dosa itu begitu berat menindih kepala kita, bahkan terasa terlalu berat bagi hidup kita. Dalam Ibrani 12 ayat 1-2 berkata, karena itu aku mempunyai banyak saksi, karena kita mempunyai banyak saksi bagaimana awan mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dalam ayat ini saudara, orang Kristen digambarkan seperti sedang mengikuti perlombaan. Kata perlombaan treko saudara adalah perlombaan lari jarak jauh atau maraton, bukan jarak dekat atau sprint. Saat kita sedang dalam perlombaan saudara, supaya kita berhasil, kita harus menanggalkan semua beban kita, dosa kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman menuju kepada kesempurnaan dengan mengabaikan setiap hinaan dan setiap pikul salib. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apapun dosa kita yang kita perbuat, mari kita minta ampun kepada Tuhan Yesus dan percayalah saudaraku, Tuhan Yesus akan mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan sehingga beban dosa kita tidak menghimpit dan menghambat kita saudara untuk diberkati dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, beban kekhawatiran. Jangan sampai ada. Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amsal 25 ayat 26, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Saudara, kekhawatiran adalah beban hidup sehingga membuat kita menjadi bungkuk, dan kekhawatiran itu hanya menghasilkan air keruh dan kotor, artinya tidak bermanfaat saudara, dan dapat menjadi sumber penyakit. Amsal 13 ayat 22 juga mengatakan yang ditabur di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Saudara, kekhawatiran membuat firman Tuhan yang kita dengar, kita pelajari, saudara, tidak berbuah. Kalau hidup kita tidak berbuah, pasti hidup kita saudara jauh dari sukacita dan damai sejahtera. Kekhawatiran saudaraku membuat hidup kita tidak bahagia. Jangan khawatir. Filipi 4 ayat 6-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi dalam ayat ini saudara, kita diajar oleh firman Tuhan supaya jangan khawatir tentang apapun juga, tentang keluarga, usaha, bisnis, pastinya masa depan. Mari kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan saudara. Kita sampaikan dalam doa dan pengucapan syukur karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup saudara memberkati kita, memberkati masa depan kita. Di dalam Tuhan saudara senantiasa ada pengharapan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan yang ketiga saudara, beban kepahitan dan dendam jangan sampai ada. Ayub 10 ayat 1, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku.
Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Saudara, kepahitan sangat berbahaya. Kita harus sungguh-sungguh menyerahkan kepahitan kita kepada Tuhan. Ayub sudah dipenuhi dengan kepahitan sehingga dia bosan hidup. Dia putus asa, saudara. Hidupnya penuh dengan keluhan, kepahitan di dalam jiwanya. Jadi apapun penderitaan kita saat ini, mungkin seperti Ayub, saudara, yang sangat menderita. Janganlah kita dikuasai oleh kepahitan, saudara. Serahkan semua kepahitan kita kepada Tuhan Yesus supaya kita sembuh, supaya beban hidup kita terlepas, hidup kita dipenuhi dengan kelegaan dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Markus 6 ayat 19-27 ada sebuah cerita, saudara. Karena itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Saudara, Herodias sangat dendam kepada Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes pernah mendegur Herodes yang mengambil Herodias sebagai istrinya. Padahal Herodias, saudara, adalah istri dari saudaranya Herodes. Herodes, saudara, mengambil Herodias. Tetapi Herodias yang diambil jadi istrinya Herodes sangat dendam kepada Yohanes Pembaptis, saudara. Sehingga ia berniat membunuh dan telah membunuhnya, saudara. Melalui perintah Herodes. Saudara, kepahitan, dendam, saudara, harus dihilangkan. Walaupun mungkin itu sangat menyakiti. Mungkin kita pernah ditipu, difitnah, diperlakukan tidak adil, saudara. Tapi, saudara, mari kita tanggalkan itu. Tanggalkan beban kepahitan, dendam dengan pertolongan Tuhan Yesus supaya hidup kita terlepas dari itu semua, saudara, dari dendam, kepahitan yang sangat membebani hidup kita. Kita tidak akan bahagia, saudara, kalau dipenuhi dendam dan kepahitan. Efesus 4 ayat 31 dan 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Saudara, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, marilah saat ini dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Kita tanggalkan kekhawatiran, kita tanggalkan, saudara, lepaskan, saudara, semua kepahitan dan dendam. Kita serahkan hidup kita, saudara, kepada Tuhan. Dengan pimpinan Roh Kudus, saudara, kita berikan pengampunan, supaya ada kelepasan, kelegaan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, memenuhi hati pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita tinggalkan semuanya. Kita tinggalkan, saudara, beban dosa, beban kekhawatiran, beban kepahitan dan dendam. Dan dengan pertolongan Tuhan Yesus, percayalah, Dia sanggup menolong kita supaya hidup kita bahagia, damai sejahtera. Buka hatimu, serahkan semua itu kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami. Mungkin ada di antara kami pada saat ini yang sedang terbeban dengan dosa, dengan kekhawatiran, dengan kepahitan dan dendam. Biarlah itu semua terlepas, disembuhkan, ditanggalkan oleh kuasa daripada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like dan subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.